Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok B1, CGP A10 B123 Jabar Tias Widaningsih. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil presentasi pada ruang kolaborasi modul 1.3, visi guru penggerak, yaitu mengenai pernyataan prakarsa perubahan bab C. Dengan fasilitator Ibu Tias Widaningsih dan pengajar praktik Ibu Nenden Nataliawati. Peran dalam kelompok: Elis Sulistiawati sebagai moderator, Gina Trisoniana sebagai notulen dan timekeeper, Siti Wulansari sebagai presenter dan penjawab, Tita Mutiarawati sebagai presenter dan penanya, Wawan Darmawan sebagai penanya dan penjawab. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat? 2. Bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat? 3. Bagaimana tahapan bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Dan keempat, bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan bagja? Berikut adalah visi bersama kelompok kami, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merdeka. Merdeka di sini merupakan sebuah akronim yang terdiri dari mandiri, edukatif, reflektif, demokratis, empati, kuat, dan adaptif. Pernyataan prakarsa perubahan yang telah kami buat adalah mewujudkan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif terbimbing. Berikut adalah tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define, yaitu untuk menentukan arah penyelidikan. A. Ambil pelajaran atau discover, yaitu kenali kekuatan lewat penyelidikan. G. Gali mimpi atau dream, yaitu untuk menyusun narasi kolektif. J. Jabarkan rencana atau desain, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Dan A. Atur eksekusi atau deliver, yaitu untuk menentukan siapa yang akan berperan. Berikut adalah tahapan bagja yang telah kami buat dengan prakarsa perubahan mewujudkan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif terbimbing. Pada tahap buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif terbimbing? Adapun tindakan penyelidikannya adalah 1. Berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi tentang kemandirian peserta didik dan pembelajaran kolaboratif yang terbimbing. Tahap ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Contoh pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah atau lainnya yang mempunyai pengalaman melakukan pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Aktivitas apa saja yang membuat peserta didik senang, tertarik ketika berkolaborasi?
Situasi apa yang dapat kita ciptakan dalam pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu dalam melakukan pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah: yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Yang kedua yaitu mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pembimbing sekolah, murid, dan orang tua. Tahap gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Contoh pertanyaannya adalah: apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Apa yang penting dilakukan agar pembelajaran kolaboratif terbimbing dalam mewujudkan kemandirian peserta didik dapat terlaksana? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya adalah: pertama, menanyakan pendapat dan harapan setiap peserta didik. Yang kedua, membuat desain perencanaan pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik. Tahap jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Adapun contoh pertanyaannya adalah: apa langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Berapa lama target untuk mewujudkan kemandirian peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif terbimbing? Bagaimana desain perencanaan pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Apa hal pertama yang dapat dilakukan agar kemandirian peserta didik dapat terwujud melalui pembelajaran kolaboratif terbimbing? Tindakan atau penyelidikannya adalah: membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, lalu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah desain perencanaan pembelajaran yang diharapkan, membentuk kelompok belajar peserta didik dalam kelas, serta melakukan kegiatan pembelajaran kolaborasi terbimbing melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek yang dibimbing melalui lembar kerja peserta didik. Tahap atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun contoh pertanyaannya adalah: siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang dapat mengakses produk pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik? Dengan cara apa produk pembelajaran kolaboratif terbimbing untuk mewujudkan kemandirian peserta didik dapat diakses? Daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu murid, orang tua, kepala sekolah, guru, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan. Lalu menentukan tim kolaborasi dalam rangka terus berbagi dan berinovasi. Berikut adalah daftar pertanyaan dan jawaban pada saat sesi tanya jawab dalam presentasi.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.